Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Maulida dari kelompok 5 Prodi Pendidikan IPS semester 3 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kelompok saya terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya Nia Maulida. Di sini kami akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Berikut penjelasan dari kami. Perkenalkan, saya Nia Maulida dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen kita bedakan menjadi 2, yaitu nilai guna kardinal dan nilai guna ordinal. Nilai guna kardinal adalah kepuasan dapat diukur dengan uang atau satuan lain yang tetap. Jadi, apabila kita mengkonsumsi suatu barang, maka tingkat kepuasannya dapat diukur berapa rupiah. Yang kedua, penilaian bersifat subjektif. Artinya, orang A dengan orang B akan memiliki nilai kepuasan yang berbeda atas konsumsi yang sama. Yang ketiga, kepuasan bersifat independen dan bersifat aditivitas. Independen artinya saling bebas. Jadi, para konsumen A dan konsumen B bebas untuk menentukan berapa nilai tingkat kepuasannya, meskipun mengkonsumsi barang yang sama. Bersifat aditivitas artinya penjumlahan. Jadi, misalkan si A mengkonsumsi 1 pizza, kemudian ia menambah menjadi 2 pizza, maka tingkat kepuasan 2 pizza dan 1 pizza ini berbeda tingkat kepuasannya, di mana tingkat kepuasan 1 konsumsi pizza misalkan 10. Kemudian tingkat kepuasan 2 pizza adalah 15. Jadi, tingkat kepuasan 2 pizza merupakan total tingkat kepuasan mengkonsumsi 1 dan 2 pizza. Kemudian yang keempat adalah konsumen bersifat rasional. Artinya konsumen dapat mengkonsumsi suatu barang dengan dipikir terlebih dahulu untung atau ruginya, dan dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Berikutnya, nilai guna ordinal. Nilai guna ordinal yang pertama, tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan tertentu. Dari sini, tingkat kepuasan ada yang tingkat kepuasannya rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang ketiga, bersifat transitif. Artinya, konsumen dapat memilih pilihan yang terbaik dari pilihan yang tersedia. Jadi, kalau misalnya ada beberapa pilihan, maka konsumen dapat memilih di antara pilihan yang tersedia. Mana menurutnya yang pilihan yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir, konsumen bersifat rasional. Sama seperti nilai guna kardinal, maka konsumen juga bersifat rasional pada nilai ordinal. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, nilai guna total atau total utility. Dan kedua, nilai guna tambahan atau marginal utility. Yang ketiga, hukum Gosen 1 yang membicarakan tentang nilai guna marginal yang semakin menurun atau diminishing of cardinal utility. Dan keempat, hukum Gosen 2 yang mengatakan tentang nilai guna marginal yang sama atau the same of marginal utility. Masing-masing istilah tersebut akan kita bahas satu persatu. Kepuasan konsumen dapat diukur dari nilai guna total dan nilai guna marginal dari barang atau jasa. Nilai guna total atau total utility adalah seluruh kepuasan yang dinikmati konsumen atas barang atau jasa tertentu, disimbolkan dengan TU sama dengan TUX. Jadi, total utility sama dengan total utility atas barang X. Yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility adalah kepuasan tambahan akibat pertambahan barang atau jasa yang dikonsumsi
Disimpulkan MU sama dengan delta TU dibagi dengan delta X. Jadi, marginal utility adalah pertambahan total utility dibagi dengan pertambahan dari barang yang dikonsumsinya. Delta TU sama dengan TU2 dikurangi TU1 dibagi delta X, berarti X2 dikurangi X1. Hukum Gosen 1 tentang nilai guna marginal yang semakin menurun. Kita lihat dalam contoh adalah konsumsi pizza yang disimpulkan X, di mana konsumsi pizzanya yang pertama adalah 0. Kemudian konsumsi pizza pertama yaitu 1 pizza, kedua 2 pizza, ketiga 3 pizza, dan seterusnya keempat, kelima, dan keenam. Di sini konsumsi pizza pertama kita simpulkan dari X 1, kedua X2, ketiga X3, keempat X4, kelima X5, keenam ke X6. Kemudian nilai guna total atau total utility adalah kepuasan total yang dimiliki konsumen atas konsumsi pizza. Di sini total utility-nya 0 karena belum mengonsumsi pizza. Kemudian jika konsumsi tersebut mengonsumsi 1 pizza, maka akan di sini nilai guna totalnya adalah 40. Kemudian apabila mengkonsumsi 2 pizza, nilai guna totalnya adalah 70, dan seterusnya sampai konsumsi yang keenam, nilai guna totalnya adalah 90. Kemudian nilai guna marginal atau marginal utility, rumusnya adalah delta TU dibagi delta X. Kita lihat pada MU pertama adalah sama seperti TU yang pertama, yaitu bernilai 40. Kemudian MU yang kedua bernilai 30. Ini diperoleh dari delta TU dibagi dengan delta X. Delta TU-nya adalah TU2 dikurangi TU1 per X2 dikurangi X1. TU2 adalah 70 dikurangi TU1-nya, sama dengan 40. Berarti sama dengan 30 dibagi X2 dikurangi X1, 2 dikurangi 1, sama dengan 1. Sehingga 30 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi MU2-nya adalah 30. Untuk MU3 sama dengan 20. Ini diperoleh dari delta TU dibagi delta X, yaitu 90 dikurangi 70 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 20, dan seterusnya sampai MU ke-6. Dari sini bisa diperhatikan dari kolom MU yaitu dari 40, kemudian 30, kemudian 10, kemudian 0, dan min 10. Ini menunjukkan bahwa nilai MU yang semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi barang. Dalam hal ini adalah konsumsi pizza. Inilah yang membuktikan adanya hukum Gosen 1, yaitu nilai guna marginal atau MU yang semakin menurun atas pertambahan konsumsi suatu barang. Sekarang kita akan menggambar kurva total utility dan marginal utility berdasarkan tabel konsumsi pizza. Caranya adalah kita letakkan sumbu X pada titik-titik yang merupakan konsumsi pizza, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan sumbu Y adalah titik-titik dari jumlah total utility dan marginal utility. Kemudian kita plotkan masing-masing sesuai dengan konsumsi pizzanya. Yaitu kita mulai dari konsumsi pizza sebanyak 1. Yaitu pada saat X sama dengan 1, maka total utility dan marginal utility-nya adalah 40.
pada saat konsumsi pizzanya 2, maka total utility-nya adalah 70. Dan seterusnya untuk 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita hubungkan titik-titik dari total utility menjadi garis yang berwarna hijau. Sedangkan titik-titik yang kita hubungkan berwarna merah adalah marginal utility. Dari kurva total utility bisa jadi kita lihat bahwa total utility semakin menaik dengan bertambahnya konsumsi pizza, kemudian sampai puncak dan akhirnya menurun. Sedangkan marginal utility yang berwarna merah adalah semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari pizza, bahkan sampai negatif. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas teman saya Elvira Maulida. Hukum Gosen 2, nilai guna marginal yang sama, mengatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari masing-masing produk yang dikonsumsi akan memiliki nilai yang sama. Secara sistematis bisa dituliskan bahwa MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY sama dengan dan seterusnya MUN dibagi PN, yang artinya perbedaan marginal utility dengan harga dari setiap barang yang dikonsumsi adalah sama. Kemudian PX dikali QX ditambah PY dikali PY tambah dan seterusnya ditambah PN kali QN sama dengan I. Yang artinya di situ bahwa kombinasi barang dari yang dibelinya yaitu harga dikali jumlah dari setiap barang yang dibeli adalah sama dengan income-nya atau penghasilannya. Kemudian MUX sama dengan PX artinya bahwa marginal utility dari barang X sama dengan harga dari barang X. Kurva indifferent, yaitu kurva yang menggambarkan pilihan kombinasi barang yang memberikan utilitas yang sama atau tingkat kepuasan yang sama. Sebagai contoh, kita akan mengkombinasikan dua barang yaitu pakaian dan buku. Kombinasi yang A adalah 20 pakaian dan 4 buku. Kombinasi B adalah 10 pakaian dan 8 buku. Kombinasi C adalah 8 pakaian dan 10 buku. Kombinasi D adalah 5 pakaian dan 16 buku, serta kombinasi E adalah 4 pakaian dan 20 buku. Dari kombinasi barang tersebut, kita akan menggambarkannya dalam bentuk kurva indifferent. Sekarang kita akan menggambar kurva indifferent dari kombinasi barang, berupa pakaian dan buku. Caranya adalah kita letakkan pada sumbu X merupakan titik-titik dari kuantitas buku dan sumbu Y-nya adalah kuantitas pakaian. Barulah kita plotkan masing-masing dari kombinasi barangnya, di mana kombinasi barang A kita plotkan adalah 20 pakaian dan 4 buku, kombinasi B adalah 10 pakaian dan 8 buku, kombinasi C adalah 8 pakaian dan 10 buku, kombinasi D adalah 5 pakaian dan 16 buku, dan kombinasi E adalah 4 pakaian dan 20 buku. Kemudian titik-titik A, B, C, D, E ini kita hubungkan menjadi garis lengkung yang disebut dengan kurva indifferent. Kemudian sifat-sifat kurva indifferent. Sifat-sifat kurva indifferent yang pertama yaitu kurva indifferent mempunyai slope negatif, yang artinya memiliki kemiringan yang negatif. Bisa diilustrasikan bahwa pada satu kurva indifferent yang sama, maka kalau kita mengurangi jumlah X, maka kita akan menambah jumlah Y, atau sebaliknya. Kalau kita mengurangi jumlah Y, maka kita akan menambah jumlah X. Yang kedua, cembung terhadap titik asal. Titik asal adalah titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu berada pada titik 0. Cembung terhadap titik asal. Bisa kita lihat bahwa KI1 dan KI2 semuanya cembung terhadap titik asal. Sifat yang ketiga adalah semakin menjauhi titik asal maka semakin tinggi nilai kepuasannya. Bisa kita bandingkan antara KI1 dengan KI2.
KI1 nilainya 10 lebih kecil dibandingkan dengan KI2 yang nilainya 20 karena letak KI1 lebih jauh dibandingkan dengan KI1 dari titik asalnya. Yang keempat, antar kurva indifferent tidak mungkin saling berpotongan. Ini bisa diilustrasikan, misalkan ada kurva yang lain yang berwarna merah yang memotong kurva indifferent satu yang berwarna hijau. Titik potongnya berada pada titik A. Pada saat titik potong itu di A, maka nilai tingkat kepuasannya sama dengan KI1 maupun yang berwarna merah yaitu 10. Kemudian kalau kita bergerak ke titik B, yaitu yang di sebelah kanan titik A, titik B ini masih berada pada satu garis yang berwarna merah. Seharusnya nilai KI-nya pun sama, yaitu 10. Tetapi ternyata letak garis yang berwarna merah di titik B berada di atas jari KI1. Jadi otomatis nilai KI di titik B harusnya lebih besar dibandingkan dengan KI1 yaitu 10. Kemudian kalau kita bergerak ke C, ke titik C yang berada di sebelah kiri dari titik A, maka di titik C yaitu masih berada pada satu garis yang berwarna merah. Seharusnya nilai KI pun sama yaitu 10. Tetapi kalau kita bandingkan posisinya di titik C yang berwarna merah, posisinya berada di bawah kurva indifferent 1 yang berwarna hijau. Artinya, nilai tingkat kepuasan titik C harusnya lebih rendah dibandingkan dengan KI1 yang bernilai 10. Jadi tidak mungkin ada kurva indifferent yang saling berpotongan. Karena kalau ada kurva yang berpotongan, ternyata di situ nilai tingkat kepuasannya berbeda-beda nilainya, padahal berada pada satu kurva yang sama. Demikianlah pembahasan kita tentang teori perilaku konsumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.